wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Indra Alfaqi. Saya akan mempresentasikan tugas akuntansi yang terkait penghitungan biaya tenaga kerja langsung pada PT Soha Manufacturing Bekasi. Penghitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode full costing. Metode full costing adalah metode penghitungan harga pokok barang yang menggunakan semua biaya yang terkait dengan produksi seperti harga bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya produksi itu masing-masing dapat berupa variabel atau konstan. Sebanyak 20.000 unit part suspensi roda 2 dapat diproduksi oleh PT Soha Manufacturing Bekasi selama proses produksi. 1. Biaya bahan baku selama 1 hari. Berikut bahan baku yang digunakan untuk membuat suspensi roda 2 di PT Soha Manufacturing Bekasi, yaitu aluminium, penting, besi, dan cairan zat kimia, plating, dan lain-lain. Dalam 1 hari PT Soha Manufacturing Bekasi bisa memproduksi 20.000 unit dalam 1 hari di PT Soha Manufacturing Bekasi. Dan bahan yang dibutuhkan diantaranya 500 kg aluminium batangan dengan harga 4.500.000, 5 kaleng besar cat painting dengan harga 2 juta, dan 100 pieces besi panjang dengan harga 10 juta. Cairan plating 5 kaleng besar dengan harga 2.500.000. Untuk penghitungan bahan baku dapat dilihat pada tabel berikut. Keterangan kebutuhan per hari, biaya satuan, dan jumlah. Keterangan aluminium batangan. Kebutuhan per hari 500 kg, biaya satuan 90.000, jumlah 4.500.000. Cat kaleng besar. Kebutuhan per hari 5 kaleng besar, biaya satuan 400.000, jumlah 2 juta. Besi. Kebutuhan per hari 100 pieces besi panjang, biaya satuannya 100.000, jumlah 10 juta. Cairan plating. Cairan plating dengan 5 kaleng besar, biaya satuannya 500.000, jumlah 2.500.000. Jumlah total keseluruhan 21.500.000. Untuk yang kedua, biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung selama 1 hari, bagian kerja, dan jumlah upah peroleh total. Biaya bagian kerja produksi, jumlah produksi setiap harinya 300, kurang lebih 300. Upah peroleh 1 hari 250.000. Total selama 1 hari kurang lebih 90 juta. Untuk packing, jumlah 30. Upah peroleh 110.000 per hari, total 3.300.000. Jumlah keseluruhan dalam 1 hari adalah 90.300.000. Data tenaga kerja dalam 1 shift pada pagi dari PT Soha Manufacturing Bekasi menghasilkan total 90.300.000. Untuk biaya tenaga kerja langsung dalam 1 shift, PT Soha bisa memproduksi 20.000 unit dalam 1 hari suspensi roda 2. Dalam 1 shift satu hari karyawan memasuki total 3 shift dalam 1 hari kerja. Jadi 90.300.000 ditambah 2
kali 1 hari sama dengan Rp279.000 yang merupakan total biaya tenaga kerja langsung selama 1 hari. Biaya overhead variabel 1 hari, keterangan dan jumlah biaya listrik dan air dalam 1 hari dengan nominal 30 juta. Biaya yang dikenakan PT Sawa untuk biaya listrik dan air selama 1 hari adalah 30 juta, yaitu untuk proses. Biaya overhead perawatan mesin dan kebersihan lingkungan dalam 1 hari. Keterangan jumlah biaya satuan jumlah 1. Perawatan mesin jumlah 3 unit mesin dalam 1 hari. Biaya satuan dalam 1 hari 2.500.000 di jumlah 7.500.000. Untuk kebersihan nomor 2, untuk kebersihan lingkungan jumlah 3 tempat, biaya satuan 500, jumlah 1.500.000. Untuk total keseluruhan 9 juta. Biaya yang dikenakan PT Sawa untuk biaya untuk overhead perbaikan mesin dan kebersihan lingkungan selama 1 hari adalah 9 juta, yaitu untuk proses. Penghitungan biaya overhead pabrik pada industri pembuatan suspensi roda 2 dengan full costing. 1. Keterangan biaya overhead variabel. Total biaya listrik dengan air 30 juta. Biaya overhead perawatan mesin dan kebersihan lingkungan. Perawatan mesin total 7.500.000. Kebersihan lingkungan total 1.500.000. Total biaya overhead pabrik tetap adalah 39 juta. Hasil biaya tenaga kerja, bahan baku, dan overhead pabrik semuanya ditampilkan dalam tabel untuk Anda tinjau. Tabel tersebut yang berisi informasi yang relevan, kemudian dapat digunakan untuk mempelajari cara menentukan harga pokok produksi dengan menggunakan pendekatan penghitungan biaya yang lengkap. Penghitungan harga pokok produksi dengan menggunakan metode full costing dalam 1 hari. Nomor 1, keterangan total biaya. Nomor 1, biaya bahan baku 1 hari 21.500.000. 2. Biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung 1 hari kurang lebih biaya 90.300.000. Biaya overhead variabel 1 hari 30 juta. Biaya overhead perawatan mesin dan kebersihan lingkungan dalam 1 hari 9 juta. Total biaya keseluruhan 335.600 juta. Jumlah produksi dalam 1 hari, kuantiti 20.000 pieces unit. Total harga pokok produksi dalam 1 hari 16.780.000. Dengan menggunakan pendekatan harga secara keseluruhan, dapat dilihat pada tabel di atas bahwa biaya produksi suspensi roda 2 PT Sawa Manufacturing Bekasi adalah 16.780.000 dibagi 24 jam dalam 1 hari perpasang suspensi roda 2 per unit adalah harganya Rp699.000 dengan biaya 1 hari 335
335.600 juta. Data PT Sawa Manufacturing Bekasi memproduksi suspensi roda 2 berdasarkan catatan yang dibuat oleh perusahaan diperoleh dari berikut dalam jumlah beban penyusutan peralatan kantor 50, kas 1, penyusutan gedung pabrik 20.000, biaya tenaga kerja langsung 40, persediaan bahan baku langsung 31 Desember 2022 20, persediaan bahan baku langsung 1 Januari 2022 20, 50, beban pabrik lainnya 3, biaya tenaga kerja tidak langsung 400, pemakaian bahan baku tidak langsung 200, bahan pengiriman barang 200, potongan pembelian bahan baku langsung 200, bahan pengiriman barang 200, potongan pembelian bahan baku langsung 200, ongkos angkut pembelian bahan baku langsung 200, pembelian bahan baku langsung 75.000, persediaan barang dalam proses 31 Desember 2022 25.000, persediaan barang dalam jadi 31 Desember 2022 10, persediaan barang dan dalam proses 1 Januari 2020 25. Diskon penjualan 5, persediaan barang jadi 21 Januari 2020 25, beban bunga 1, pendapatan bunga 5, pajak PPh badan 2, bunga badan 22%, piutang dagang 76, beban gaji personilnya 50, penjualan 450, beban sewa toko 80, laporan harga pokok produksi PT Sawa Manufacturing Bekasi. Laporan harga pokok produksi untuk tahun yang berkait 1 Desember 2020. Nama bahan, jumlah biaya produksi, persediaan bahan langsung setiap hari tanggal 31 Januari 2020 adalah 50, pembelian bersih, pembelian bahan baku langsung 60, ongkos angkut pembelian bahan baku 22, potongan pembelian bahan baku langsung 2, total pembelian bersih adalah 60, persediaan bahan baku langsung tersedia untuk di gudang 120, persediaan bahan baku langsung 31 Desember 2020 adalah 20, biaya bahan baku langsung digunakan adalah 100, nilai 100 adalah persediaan bahan baku langsung yang tersedia untuk digunakan dikurangi dengan persediaan bahan baku langsung 31 Desember 2022 adalah biaya bahan baku langsung yang digunakan adalah 100, biaya tenaga kerja langsung 40, biaya overhead, biaya bahan baku tidak langsung 2, biaya tenaga kerja tidak langsung 4,
biaya penyusutan gedung pabrik. 3. Dan biaya pabrik lainnya 3. Total biaya overhead 29. Untuk nilai 29 itu dari 100 dikurangi 40. Dan total biaya produksi tahun berjalan 169. Persediaan barang dalam proses 1 Januari 2020 25. Total biaya produksi yang ditanggung jawabkan untuk nilai 194 adalah penambahan antara 169 dan 25. Persediaan barang dalam proses 31 Desember 2020 adalah minus 50. Harga pokok produksi adalah 144. Nilai 144 adalah dari 194 dikurangi dengan nilai 50, ketemunya 144. Laporan laba rugi Pratiswa Manufacturing Indonesia. Laporan laba rugi untuk tahun berakhir 31 2020, penjualan 500, diskon penjualan 5, penjualan bersih untuk total keseluruhan adalah dikurangin 5 adalah 450. Harga pokok penjualan persediaan barang jadi 1 Januari 2020 25. Harga pokok produksi 444. Persediaan barang jadi yang terjadi untuk dijual 169. Persediaan barang jadi 30 Desember 2020 10. Harga pokok penjualan adalah nilainya 159, itu adalah dari 169 dikurangi 10. Laba kotor 291.000. Beban produksi, beban pemasaran, beban pengiriman barang 200, beban sewa toko 80, total beban pemasaran 82, beban admin dan umum, beban penyusutan peralatan kantor 50, beban gaji personalia 50, total beban admin umum 100, total beban operasi 182. Laba operasi 109. Pendapatan bunga 5, beban bunga 1, total pendapatan beban lainnya 4. Laba sebelum pajak 133. Pajak 20% dikali 133 adalah minus 2,26. Laba bersih adalah 110,74. Untuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat berdasarkan hasil penelitian, analisa dan pembahasan serta data yang diperoleh PT Sama Manufacturing. Terima kasih. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Harga penghitungan harga pokok produksi suspensi roda 2 dengan menggunakan metode double costing, yang yaitu dengan penghitungan seluruh biaya yang diketahui dan dikeluarkan untuk proses produksi
dan sesuai dengan aturan akuntansi, maka dapat dihargai pokok produksi suspensi roda 2 sebesar 144.000 per set atau per pieces. Hasil perhitungan harga suspensi yang dilakukan menurut perusahaan dan menurut penelitian terjadi perbedaan. Untuk suspensi roda 2, harga jual yang ditetapkan perusahaan dengan target laba sebesar 20% adalah 288.000, sedangkan penelitian adalah 29.290.000. Terdapat selisih sebesar 100. Hal ini dikarenakan perusahaan belum memasukkan seluruh biaya tenaga ke dalam harga pokok produksinya, seperti biaya listrik dan penyusutan mesin, sehingga harga jual yang dihitung menurut perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan metode full costing. Setelah harga jual yang dapat dari penghitungan harga pokok produksi menggunakan metode full costing dengan harga jual perusahaan untuk suspensi roda 2 adalah 100.000 atau 1%. Jadi perusahaan belum mendapatkan laba sebesar 20% sesuai dengan yang ditargetkan perusahaan. Selama ini perusahaan hanya mendapatkan sebesar 19%. Untuk saran, perusahaan sebaiknya menghitung terlebih dahulu harga pokok produksi secara akurat sesuai dengan akuntansi yang menggunakan metode full costing, karena dengan menggunakan metode full costing perusahaan bisa mengklasifikasi dan menghitung biaya apa saja yang dikeluarkan dalam proses produksi, yang bisa bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead. Jika perusahaan ingin mendapatkan laba sesuai dengan target perusahaan sebesar 20%, sebaiknya perusahaan menaikkan harga jual perusahaan. Penghitungan harga pokok produksi menggunakan metode full costing untuk suspensi roda 2, perusahaan seharusnya menjual dengan harga sebesar 280.000 per set atau per pieces. Jika perusahaan tidak bisa menaikkan harga jual, perusahaan bisa mengurangi target laba yang diinginkan. Apabila perusahaan tidak ingin menurunkan target laba, perusahaan harus menekan biaya produksi serendah mungkin untuk pembuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.